Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas fotografi dasar pada pertemuan keempat. Kali ini akan membahas mengenai kecepatan rana atau shutter speed. Di minggu sebelumnya pada pertemuan ketiga kita sudah membahas mengenai elemen-elemen apa saja yang ada di triangle exposure atau segitiga exposure. Salah satu elemen tersebut adalah kecepatan rana atau shutter speed itu sendiri. Baik, kita langsung saja. Jadi shutter speed itu apa sih? Jadi shutter speed ini adalah sebuah tirai atau sebuah jendela yang merupai jendela, bisa dilihat di mirror dalam kamera ini, yang fungsinya adalah membuka dan menutup dalam kamera atau yang berfungsi untuk lamanya pengaturan pencahayaan yang masuk melalui lubang lensa atau lubang diafragma. Nah, shutter speed ini merupakan bagaimana jendela itu terbuka lama atau terbuka cukup sebentar dalam atau saat kita mengoperasikan kecepatan dalam kamera yang kita atur. Jadi pada sistem kerjanya jendela ini atau tirai ini, jendela rana atau tirai rana ini fungsinya itu menutup dan membuka ketika kita mengatur seberapa lamanya jendela tersebut terbuka atau seberapa cepatnya jendela tersebut terbuka. Nah, ketika jendela tersebut itu terbuka, maka cahaya yang masuk melalui lubang lensa akan terserap atau akan terefleksikan pada bagian-bagian dalam kamera tersebut, begitu kira-kira. Kemudian satuan kecepatan rana ini disebut dengan detik. Jadi misalnya jika kecepatan rana lebih dari 1 detik, maka penulisan kecepatan rananya adalah 1/10 detik atau 1/10 detik atau 1/100 detik, kurang lebih begitu. Nah, untuk karakteristik dari shutter speed atau kecepatan sendiri itu bisa diatur dari 1 detik, bisa di sini 1 detik. Kemudian bisa diatur juga dari 1/2000 detik, ya, 1 sekian stop atau 1 sekian pemotretannya, atau satu lebih di bawah, biasanya lebih slow atau lebih lambat begitu. Nah, kalau yang di area speed rendah atau di bawah di 1/125 detik itu menghasilkan efek yang kabur atau gambarnya terlihat bergerak. Tetapi kalau di pengaturan 1/125 ke atas, artinya gambar yang bergerak itu akan terekam secara freeze atau beku. Kemudian yang ideal untuk kita memotret itu biasanya di kisaran 1/125 detik. Nah, itu biasanya adalah speed yang cocok untuk digunakan saat kita memotret tanpa tripod. Karena kalau di bawah 1/102 detik atau misalnya 1/sekian second, itu biasanya karakternya akan lebih goyang atau motion blur gitu. Nah, bisa dilihat di sini misalnya kalau penggunaan dari shutter yang rendah itu akan menghasilkan cahaya yang lebih banyak karena jendela rana yang terbuka semakin lama terbuka. Nah, ketika jendela rana semakin lama terbuka ini, untuk itu cahaya-cahaya yang masuk juga akan semakin besar atau akan semakin banyak. Berbeda dengan kecepatan yang lebih cepat lagi atau kecepatan tinggi, yaitu adalah
karena cepatnya jendela ranah tersebut terbuka, maka cahaya yang masuk pun akan sedikit begitu. Terus kemudian kalau yang di bawah 1/125 itu terjadi long exposure atau panjangnya kecepatan itu terbuka. Nah, bisa lihat di sini. Kemudian sebaliknya juga begitu, ada shorter exposure atau lebih kecepatan. Efeknya kemudian kalau misalnya menggunakan kecepatan rendah atau kecepatan 1/second dan di bawah 1/125 itu menghasilkan foto yang blur. Jenisnya bisa disebut dengan motion blur. Dan efeknya itu biasanya kameranya goyang atau shake. Jadi membutuhkan tripod untuk memotret pada kecepatan rendah. Terus kemudian kalau yang di atas kecepatan tinggi 1/125 ini biasanya efeknya itu akan lebih freeze action atau stop action. Nah, ini untuk memudahkan pemotret seorang fotografer menggunakan tangan itu sudah cukup dibanding dengan menggunakan shutter rendah harus menggunakan tripod karena menghindari shake kamera itu tadi. Kurang lebih begitu. Jadi satuan shutter itu 1/detik. Misalnya 1/125 detik. Kemudian yang ke bawahnya itu akan terjadi lebih lama lagi second, kemudian nanti 30 second atau 30 detik itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Nah, lalu kemudian ada beberapa efek yang dihasilkan pada pengaturan shutter speed, yang itu yaitu adalah panning, kemudian ada stop action atau freeze, ada juga stop atau slow motion, ada juga bloop atau light painting. Kalau panning sendiri sebenarnya adalah teknik yang membukukan objek tetapi objeknya tersebut sedang bergerak. Nah, teknik ini biasanya digunakan untuk fotografi olahraga begitu. Terus kemudian biasanya mengatur shutter speed di antara 1/20 sampai 1/100 detik tergantung kecepatan pada subjeknya. Kurang lebih begini contoh untuk panning. Lalu ada yang namanya stop action sama slow motion. Kalau stop action itu biasanya mengatur pengaturan di kecepatan tinggi, katakanlah di 1/125 detik ke atas. Lalu kemudian perbandingannya yang slow motion itu atau stop motion itu misalnya di bawah 1/125. Misalnya kita simpan di 1/15 detik. Gitu. Jadi perbedaan ini terletak pada penggunaan shutternya atau penggunaan kecepatannya. Jika menggunakan shutter 1/105 itu akan menghasilkan efek freeze atau beku. Sebaliknya begitu, kalau kita menggunakan shutter speed yang rendah itu akan menghasilkan slow motion atau stop motion itu. Setelah itu, nah biasanya kalau yang digunakan stop action itu pasti teman-teman udah pada tahu, misalnya foto yang lagi jumping terus kemudian jadi beku. Lalu kemudian yang slow motion itu juga merekam sebuah gerakan tarian panggung atau misalnya gerakan lainnya juga. Karena jendela ranah terbukanya lama, nah maka dari itu yang terekam juga lebih variatif atau lebih lama merekam dalam menangkap sebuah objek. Misalnya ketika orang lagi menari, nah di sini terjadi long exposure atau slow motion itu, sehingga ketika objek berubah atau ketika objek berpindah-pindah seperti ini, seperti orang menari, yang terekam pada kamera yaitu adalah perpindahan dari objeknya juga atau dari objek tersebut. Kurang lebih seperti itu. Setelah itu ada bloop. Bloop ini adalah teknik penggunaan long exposure, biasanya menggunakan 30 detik atau bisa memakai pengaturan bloop langsung kalau pada kamera. Tekniknya juga sama, biasanya menggunakan diafragma pada bukaan kecil atau pada f11 sampai dengan f di bawahnya lagi, misalnya f22. Kemudian untuk pengaturan
speednya itu biasanya menggunakan 30 detik atau bisa juga menggunakan pengaturan bloop pada kamera itu tadi. ASA-nya sendiri atau ISO-nya sendiri digunakan situasi atau digunakan bagaimana intensitas cahaya pada saat kita pemotretan. Tapi kurang lebih kalau penggunaan pada bloop ini karena penggunaannya long exposure yang artinya membuka rananya terbuka cukup lama dan yang cahaya yang masuk itu akan banyak, maka yang digunakan ASA-nya itu biasanya antara 100 atau 200. Biasanya sih lebih umumnya cenderung menggunakan ASA atau ISO 200. Setelah itu ada light painting, tekniknya juga sama, long exposure, tetapi masih bisa diterapkan pada 30 detik, 20 detik begitu. Nah, kemudian seorang fotografer juga membutuhkan tripod karena prinsipnya tadi yang sudah dijelasin bahwa penggunaan kecepatan rendah itu harus membutuhkan tripod biar nggak goyang karena kan lama ngambilnya gitu. Nah, makanya membutuhkan tripod. Ini juga sama, menggunakan long exposure, terus menggunakan lampu sebagai tambahan light paintingnya. Kurang lebih seperti ini untuk penggunaan speed. Misalnya menggunakan untuk olahraga atau yang bergerak itu menggunakan speed tinggi. Menggunakan speed tinggi di sini. Kemudian untuk di bawah di sini misalnya untuk Milky Way atau untuk bloop itu tadi kira-kira menggunakan 30 detik atau pengaturan pada bloop. Biasanya bloop itu seberapa banyak waktu yang akan dibutuhkan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada lagi misalnya mau motret landscape, ini bisa digunakan 1/125 detik sampai 1/2 detik. Kemudian ada juga ini panning yang tadi menggunakan speed rendah sampai pada 1/125. Nah, prinsipnya adalah atau kesimpulannya adalah penggunaan shutter speed yaitu adalah kenali dulu objek yang mau difoto seperti apa. Misalnya kita mau memotret stop action, artinya kita menggunakan kecepatan yang tinggi, atau kita mau memotret slow motion, artinya kita menggunakan kecepatan rendah. Biasanya ada patokan, misalnya patokannya begini, angka di 125 itu adalah biasanya sebutan untuk memotret pada kecepatan tinggi. Nah, di bawah 125 itu biasanya untuk memotret kecepatan rendah. Sekali lagi, tergantung pada jenis atau karakter foto yang mau dihasilkan, apakah mau kecepatan tinggi ataupun kecepatan rendah. Kemudian tugasnya untuk minggu ini di pertemuan keempat yaitu ada slow motion dan stop action. Silahkan buat masing-masing, boleh lebih dari satu foto, boleh menggunakan kamera handphone juga. Ya, terima kasih banyak untuk pertemuan keempat ini dalam kelas fotografi dasar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.